Pertemuan para petinggi tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada 15 Februari lalu dianggap menjadi cikal bakal usulan digelarnya hak angket kecurangan pemilu 2024. Usulan yang disampaikan Ganjar Pranowo dalam rapat evaluasi pemilu 2024 ini merupakan wujud pertanggungjawaban para penyelenggara pemilu ihwal dugaan pelaksanaan Pilpres 2024 yang syarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh sebab itu, mantan Gubernur Jawa Tengah ini ingin partai politik pengusung yang ada di DPR RI, yaitu PDIP dan P3 mengusulkan hak angket. Wacana ini terus bergulir dan terus disuarakan. Bagi politisi PDI Perjuangan, Adian Apitulu, rakyat tidak lagi mempercayai lembaga negara, seperti Komisi Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi. Pilihannya adalah hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada pelaksanaan pemilu 2024. Ujar Adian dalam keterangannya Rabu 21 Februari 2024. Dorongan hak angket tidak hanya datang dari PDI Perjuangan. Upaya menggulingkan hak angket juga datang dari Nasdem, PKB, dan PKS. Ketiga partai pengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ini menyatakan dukungannya terhadap wacana yang diinisiasi kubu oleh PDIP. Adapun bagi Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Abu Bakar Al-Habsyi menilai, usulan hak angket ke DPR lebih relevan daripada melaporkannya ke Mahkamah Konstitusi. Terlepas dari parpol yang sepakat mengusulkan hak angket kecurangan pemilu, Golkar, PAN, dan Partai Demokrat dengan tegas menolaknya. Parpol pendukung Koalisi Indonesia Maju ini tegas menolak wacana tersebut. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto, dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. AHY yang baru saja menikmati bulan madunya sebagai Menteri Kabinet Indonesia Maju, bahkan meminta parpol untuk move on. Ya, terlepas dari pro kontra, apa sih ujung dari hak angket? Kalau berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah. Lalu apa saja syarat hak angket? Setidaknya ada 3 poin penting, yakni: pertama, diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Kedua, pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit A. Materi kebijakan dan atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki, dan B. Alasan penyelidikan. Ketiga, mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR, dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR yang hadir. Bicara hak angket, bisa dikatakan hal ini adalah hal super serius. Berkaca sejarah, ketika hak angket bergulir, pemerintah bisa digulingkan. Setidaknya dalam perjalanan Republik, hak angket sudah dilakukan sejak era Presiden Soekarno. Pada masa pemerintah Presiden Gus Dur, tidak hanya hak angket yang bergulir. Saat itu, parlemen menggulirkan hak interpelasi. Ujungnya menggulingkan Presiden Gus Dur. Di era Presiden SBY, hak angket yang paling terkenal adalah hak angket Senturi. Saat itu DPR mengkritisi langkah pemerintah menggelontorkan 6,7 triliun rupiah untuk membantu Bank Senturi. Di tengah kepemimpinan Presiden Jokowi yang tinggal 8 bulan ini, apakah hak angket akan benar-benar digulirkan?